kembali di konten saya Bincang Lidro. Ya, kali ini saya sedang bersama Mas Rosid, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mana Mas Rosid kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, insya Allah selalu baik gitu kan, seperti itu. Walaupun mungkin sedang pandemi, tapi insya Allah tetap aman. Dan kita kayaknya jaga jarak aja. Terus kesibukannya apa sekarang kalau boleh tahu? Oh ya, untuk saya sendiri kan udah semester 8 ya. Saya kan jurusan psikologi udah semester 8 itu seperti itu. Sekarang itu lebih ke ya karena memang udah dari awal saya udah sambil kerja, terus kemudian juga mengembangkan dari yang saya kan suka desain. Nah, saya mengembangkan hal di situ. Nanti jadi saya juga buka desain freelance dan kemudian ya pokoknya yang berhubungan dengan desain saya masuk seperti itu. Ya, terus saya ingin tahu awal mula Mas Rosid masuk di Universitas Muhammadiyah Purworejo dan kenapa memilih psikologi itu? Alasannya kenapa? Mungkin ada cerita menariknya, silahkan. Oh ya, mungkin saya ceritakan dari awal ya. Oh, iya. Biasanya saya itu lulusan dulu kan SMA ya. Lulusan SMA saya itu tahun 2014. Nah, kemudian masuk saya kuliahnya itu tahun 2016. Nah, kemudian kan ada jangka 2 waktu di situ ya. Nah, 2 tahun di situ itu kan saya lebih ke semacam mencari modal gitu seperti itu. Karena saya sendiri kan sebelum saya kuliah, orang tua kan memberikan pilihan. Misalnya mau kuliah ya silahkan, tapi diberikan resiko-resikonya. Misalnya resikonya ya bayar kuliah sendiri gitu seperti itu. Nah, memang dari awal saya ingin kuliah dan saya harus biaya kuliah saya sendiri, maka saya harus mencari suatu jalan. Nah, kemudian saya 2 tahun kerja dulu gitu, walaupun kerjanya di kakak saya. Dan sebenarnya 2 tahun itu saya kan sebenarnya kalau cari modal untuk kuliah kan harusnya nabung ya. Tapi di tahun pertama sama aja nggak dapat. Karena nggak nabung itu sih. Kalau emang itu adalah satu pengalaman juga. Kalau kita memang menginginkan sesuatu kita harus nabung sih. Kalau nggak nabung itu uang habis pasti. Nah, kemudian baru masuk tahun 2016. Nah, tadi kan ditanyakan kenapa sih milih Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang pertama memang dekat dengan pekerjaan saya. Terus kemudian kenapa saya milih psikologi. Nah, sebelumnya di tahun awal itu ya, saya sudah di tahun 2014 itu langsung lulus, saya sudah mencoba mendaftar di suatu perguruan tinggi. Nah, jurusannya sama dulu, psikologi. Terus kemudian pilihan keduanya hukum. Nah, tapi alhamdulillahnya Allah memberikan skenario, kemudian saya masuk di UMP gitu. Sehingga mungkin bisa ketemu dengan kamu gitu kan. Bisa bikin video di sini lah ya. Iya, kan seperti itu. Nah, kemudian memang sudah dari awal ingin masuk psikologi. Nah, kemudian saya masuk psikologi. Seperti itu. Kalau di UMP itu ikut organisasi apa saja? Oh ya. Ya, memang kita sebagai seorang mahasiswa itu ya, kita memang harus yang pertama adalah aktif ya gitu seperti itu. Nah, kemudian dari dorongan itu aktif itu kemudian saya mencoba memilih ya, karena di Universitas Muhammadiyah Purworejo kan disediakan ya kegiatan mahasiswa kan banyak toh. Nah, kemudian saya harus memilih mana sih yang itu terutama kriterianya adalah cocok buat saya sendiri dan kemudian juga melihat relasinya bagaimana itu. Dulu kan saya langsung di tahun awal itu 3 IMA, terus kemudian IMA itu IMA psikologi saya sendiri, terus kemudian IMM, terus kemudian UKM Sains dan Teknologi. Sama dengan kamu gitu. Jangan bilang. Tuh, saya masuk 3 itu. Dulu pernah juga ingin ikut Mapala itu karena memang saya dulu cinta, ya bukan cinta ya, penikmat alam gitu kan. Saya suka sekali dulu seperti itu. Dulu pernah ikut latihan itu, tapi karena memang saya melihat kesibukannya saya, karena saya sambil kerja, organisasi juga kuliah, kemudian saya memilah-milah mana sih yang kayaknya tepat untuk saya gitu seperti itu. Terus pas ikut 3 organisasi tersebut dan juga kerja kan? Iya. Itu kan pasti sibuk banget lah. Iya. Itu bagaimana membagi waktunya dan apakah mengganggu jadwal kuliah atau mungkin menurunkan nilainya juga atau gimana? Ya, oke. Nah, tentang nilai itu saya memang ya naik turun lah. Jadi kalau naik turun itu diartikan di sini sebenarnya tidak ada pengaruh berarti kan di situ kalau naik turun gitu. Nah, kemudian kalau tentang sibuk ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sibuk itu, kalau semakin sibuk itu sebenarnya memperlihatkan kita bisa menjangkau waktu yang lebih berkualitas. Karena kan kita bisa banyak pilihan gitu, mau mengerjakan yang mana sih gitu. Nah, tentang itu kan nanti hubungannya dengan manajemen waktu toh. Nah, kalau tentang manajemen waktu itu kan kita harus punya skala prioritas.
Kalau kita punya banyak kegiatan, kita harus punya skala prioritas. Mana sih yang ini urgent, Iya, mana gitu. sih yang ini kebutuhan, mana sih Iya. yang ini keinginan gitu, seperti itu. Jadi di situ kita melakukannya gitu. Terus selama ikut organisasi tersebut, Hmm. mungkin ada pengalaman yang menarik yang berkesan mungkin bagi Mas Rosid sendiri. Ya, kalau tentang berorganisasi, yang pertama di hima saya sendiri ya, karena saya juga termasuk angkatan yang kedua gitu kan. Ini juga hal menarik ya, kalau kita bicara tentang kuliah baru angkatan kedua, tentunya misalnya bicara tentang akreditasi itu kan juga harus dipertimbangkan Iya. kan. Nah, di situ memang di awal itu sebelum saya masuk kuliah itu sudah diberikan banyak pertimbangan, terutama oleh kakak saya. Ketika mau masuk kuliah, kamu juga harus melihat prospek kedepannya, tujuannya apa, dan kemudian melihat akreditasinya apa. Nah, tapi kan saya tidak melihat tentang akreditasi. Nah, akreditasi itu kan tentang pengakuan dari BNPT gitu kan, BNPT gitu kan. Nah, kemudian kalau memang kita mau melamar kerja itu mungkin penting. Tapi kan Iya. tujuan saya Membuka lapangan pekerjaan mungkin. ya itu bagus itu ya, tujuannya itu. Sehingga itu bukan menjadi pertimbangan pertama dulu saya Iya. awal gitu kan, seperti itu. Karena ya mungkin tujuan saya kuliah itu kan mungkin agak beda ya. Kalau yang teman-teman lain kan banyak yang lulus cepet. Mungkin ini gara-gara Iya. saya nggak lulus gitu ya. Alibinya. Ya memang kadang ada sih yang kuliah langsung setelah selesai kuliah dia tujuannya supaya kerja Iya. gitu kan. Maka ya memang dia harus targetnya lulus cepat. Iya, harus nilai bagus gitu Iya, ya. tapi kalau targetnya memang misalnya dalam tanda dalam arti dia pingin menjaring relasi, banyak relasi, terus Iya, kemudian iya. pola pikirnya berubah di situ. Nah, Iya. tujuan utama saya kuliah sebenarnya di situ sih, tentang pola pikir dan tentang relasi gitu, seperti itu. Sehingga mungkin ya kalau dianggap kok gak lulus-lulus ya wajar. Kan seperti itu. Nah, tadi kembali ke tadi hima ya, tadi ke organisasi ya. Tadi kan hima udah diceritakan gitu kan, karena memang hima dari awal ya, saya dulu sempat juga menjadi wakil ketuanya dulu seperti itu di hima, wakil ketua ya. Di situ karena memang hal yang baru, organisasi baru terbentuk, itu ya memang perjuangannya itu lebih Iya. terasa gitu kan kalau kita membentuk di awal Di gitu awal kan. memang. Terus kemudian di UKM Saintek gitu kan. Kalau UKM Saintek itu saya di tahun awal sampai, kan saya 2 periode ya. Iya, iya. Tahun awal sampai setengah periodenya lagi, berarti sekitar 1,5 tahun itu ya, itu mungkin yang bisa dibilang agak aktif gitu di situ. Nah, kemudian kalau di UKM itu kan sains dan teknologi kan, ya bicara tentang sains dan teknologi itu manfaatnya banyak di situ, memang punya relasi teman-teman yang desain di situ. Mungkin walaupun sedikit ya tahulah tentang seperti halnya teknologi di situ kan Iya. dikenalkan di situ. Dan yang terpenting lagi bicara tentang keilmiahan. Sebenarnya masuk UKM Saintek itu hal yang keren loh. Kenapa? Karena kalau masuk itu di branding seakan yang masuk situ adalah orang-orang pintar. Iya. Ya, kamu rasain nggak? Saya nggak pinter. Ya itu untungnya itu kalau masuk UKM Sains dan Teknologi kan dikenal orangnya ilmiah, suka Iya. nulis gitu. Padahal ya enggak sih. Enggak. Tapi ya kadang-kadang di tengah jalan juga dapat hidayah gitu. Iya. Ikut teman jadi Ikut suka teman. nulis gitu. Iya, karena emang iklimnya bagus gitu, Iya, kan, seperti itu. lingkungannya seperti itu. Nah, kemudian terus itu kemudian di IMM, karena di IMM dulu saya menjadi ketua umum komisariat ilmu Cina. Nah, kemudian saya aktif di situ. Dan kemudian di Sainteknya ya masih aktif, tapi saya jarang di situ gitulah. Berarti kan kalau dulu di Saintek awalnya itu adalah ketua organisasi, bidang organisasi, dan kedua adalah keilmuan. Nah, kemudian saya pindah bukan pindah haluan ya, tapi lebih fokuskan di IMM gitu kan. Iya. Karena memang mau nggak mau kalau ibaratnya 3 organisasi, maka kita kan harus punya di mana sih kita Iya. titik kita akan bergerak gitu kan. Mungkin yang di lain baru ngikut-ngikut dulu gitu, penyopang. Kemudian di akhir itu di IMM itu, seperti itu. Dan kemudian di luar juga saya mengikuti beberapa organisasi, walaupun kadang mungkin kurang aktif gitu ya. Yang pertama itu dulu saya juga mengikuti organisasi panahan di Purjo itu. Oh iya. Walaupun sebagai Suka panahan. iya, walaupun sebenarnya bukan bagian dari organisasi, tapi bagian dari yang menikmati Iya, panahan. iya. Kan seperti itu. Dan juga ada itu sekarang itu di IMC itu kan Indonesia Muda Circle. Nah, di situ saya mengembangkan perkumpulan anak-anak muda gitu, seperti itu. Dan kemudian yang baru lagi nih ya, ini saya rintis, itu saya juga mengembangkan mengekspor tentang pengetahuan tentang belajar desain. Nah, ini IG-nya adalah bedain.com. Nah, seperti itu. Ini adalah di situ belajar desain gratis. Nah, saya mengembangkan istilahnya berbagi di situ Iya, gitu, iya. seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan berorganisasi saya seperti itu.
Saya mau tanya nih, bajunya baju Timnas kayaknya Mas. Oh. Saya ingin ya ceritakan sedikit tentang Timnas. Jadi kan Iya. Timnas jarang ikut, maksudnya Heeh. hanya mahasiswa tertentu loh. Satu kampus belum tentu ada yang ikut gitu loh. Iya, Ya. benar. Mungkin ceritakan pengalamannya waktu ikut Timnas yang pertama atau kedua atau Mm-mm. Oke, kalau Pimnas itu kan memang ajang apa ya yang paling apa bahasanya ya? Yang paling tren atau yang paling wah gitu lah Iya. di mahasiswa atau khusus Iya. di Indonesia gitu kan. Nah, untuk mengikuti sendiri kan memang banyak sekali tahapnya ya. Kalau mungkin di UKM Saintek kan banyak diceritakan di situ ya Iya. tentang bagaimana ngajuin proposal tingkat kampus, kemudian tingkat kampusnya nanti diseleksi, Iya, terus diseleksi. kemudian ada monitoring Iya. evaluasi, terus kemudian baru di situ tentukan lolos sampai Pimnas enggak. Nah, untuk baju ini oleh-oleh dulu dari Bali. Oh, yang di Bali. Ya, ini Oh. Pimnas ke-32. Yang ke-31 alhamdulillah saya juga ikut dulu itu di Jogja. Jogja ini. Nah, di Jogja itu yang ke-31 itu pertama kali saya Pimnas tahun 2018. Nah, kalau yang ini adalah tahun 2019. Nah, di sini itu ini ya. Kita kuliah itu juga harus ikut-ikut lomba. Nah, mungkin kan kita dulu pernah ikut lomba catur gitu kan. Ya. Itu pokoknya masih ada. Nah, di situ sebenarnya gini ya. Kalau kita mau berpikir untung atau berpikir mencari duit atau kuliah sambil kerja, nah kuliah sambil ikut lomba itu juga untung. Ingat nggak dulu ketika kita ikut lomba catur itu kan berapa hari ya? 3 ya? Tiga. 3 hari dikasih uang berapa dulu itu? Iya, Ingat nggak? ada. Ada. Ya, ada. Dan itu kalau kita dibandingkan kerja itu adalah uang yang besar. Ya Iya, nggak? iya. Uang saku dikasih uang saku di situ udah Udah dijamin PP makan. pulang. Iya. Tempat tidur udah gratis, Tempat itu makan udah gratis. gratis. Iya, ibaratnya uang bersih gitulah. Itu kan kalau kita dibandingkan kerja lebih untung itu loh, ikut Iya, lomba. Ya nggak? Karena dapat uang saku. Begitu juga ketika saya dulu ke Pimnas di 31 dan kemudian di di Bali, dan kemudian saya memang sering mengikuti lomba-lomba karena di situ banyak keuntungan. Selain kita di dalam lingkungan publik kan kita harus branding diri sendiri Iya, ya. iya. Kalau ikut lomba kan seakan itu ini berprestasi gitu kan. Ya tinggal dibuktikan nanti dapat juaranya enggak kan kayak gitu. Tapi setidaknya pengalaman di situ bagus dan kemudian keuangan juga bagus. Karena kan kalau kita ke situ nanti dikasih uang saku itu kan lumayan. Ya kan kita pernah ngerasain sendiri Iya, lah. iya. Ada uang bersih gitu. Coba kalau kerja kita menukarkan waktu itu belum tentu dapat segitu dalam 3 hari gitu kan. Ini adalah salah satu terobosan yang bisa diambil sebagai mahasiswa gitu kan. Kita ikuti lomba gitu kan, nanti dikasih uang saku. Nah, ini adalah rahasia mahasiswa. Jangan sampai tahu tanggal apa. Nanti dikurangi uang sakunya. Terus rencana tahun ini ikut Timnas PKM buat PKM atau enggak? Ya, kalau tahun ini emang ikut dan lolos dalam arti lolos tingkat kampus ya. Tinggal nanti pengumuman dari Dikti gitu. Nah, ya insya Allah sih lolos, insya Allah gitu kan. Ya doanya kita kan yang terbaik gitulah seperti itu. Ya ini alhamdulillah ikut. Jadi kalau memang diberi kesempatan ke Pimnas lagi ya insya Allah yang ketiga. Memang seharusnya kan sekarang itu udah pengumuman ya, karena biasanya kan Pimnasnya kan Agustus September gitu kan. Nah, tapi karena Covid ini, pandemi ini kan sehingga ada kemunduran gitu kan seperti itu. Terus planning Mas Rosid setelah lulus nanti mau langsung nikah atau kerja dulu atau lanjut studi S2 mungkin? Ya, kalau setelah lulus saya mungkin lebih baik mengembangkan usaha saya gitu seperti itu. Mungkin kalau S2 saya nggak ya agak nggak minat gitu lah seperti itulah. belum sekarang. Ya, mungkin bisa jadi belum juga. Mungkin ada pesan yang disampaikan atau apa buat mahasiswa baru atau buat Ya. teman-teman? Oke, buat teman-teman sebenarnya kalau pesan saya pantas nggak sih kira-kira mau pesan gitu ya. Lebih baik mungkin lebih ke apa sih suatu hal yang saya dapatkan dari pengalaman saya selama kuliah gitu ya, mungkin seperti itu. Ya, poin-poinnya yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa ya, kalau bicara tentang mahasiswa kan sebenarnya bicara tentang arsip ya. Karena banyak sekali perubahan atau peradaban di dunia itu berubah karena aksi mahasiswa gitu kan. Nah, itu adalah salah satu hal yang menarik di mahasiswa. Nah, kalau kita lihat sekarang memang kadang tingkat mahasiswa kritisnya itu memang berkurang. Itu yang kita lihat pertama. Jadi memang yang pertama kita adalah harus itu selalu aktif. Dia bisa salah satunya ikut organisasi, dan yang terpenting lagi jangan takut ya ketika kita kuliah biaya sendiri. Karena memang rezeki itu kan udah dijamin. Nah, itu. Jadi kalau suatu hal yang udah dijamin ya sudah, kita jangan khawatir gitu kan seperti itu. Misalnya mau kuliah biaya sendiri itu justru hal yang bagus gitu kan. Merupakan bagian prestasi yang tidak pernah mungkin tidak pernah
berijazah gitu, Iya, iya. apa namanya, berpiagam atau berpiala gitu kan. Jadi teman-teman jangan takut untuk kuliah gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian tadi ya, aktif berorganisasi itu hal yang penting, karena relasi itu makin banyak itu makin bagus. Iya, iya. Karena relasi itu kan bagian dari juga silaturahmi. Kan kalau kita punya relasi, kita bisa silaturahmi. Nah, silaturahmi itu menyambungkan rezeki, salah Iya, satu iya. rezeki. Dan yang terpenting lagi ya, kita kuliah jangan hanya sekedar kuliah. Karena kan sekarang kuliah itu kan ibaratnya tren ya. Iya. Jadi kadang orang yang nggak punya tujuan itu dia kadang kuliah gitu kan. Jurusan apa nggak tahu yang penting iya, kuliah. iya, itu yang kadang bahaya gitu kan. Justru dalam tanda kutip itu kan mengotori marwah mahasiswa Iya. gitu kan. Jadi kita kuliah itu harus punya tujuan. Dan yang terpenting lagi itu tujuannya jangan disia-siakan. Karena kan kita juga sebagai orang muslim itu kan kita punya tujuan yang terakhir adalah akhirat gitu kan, ke surga ya. Jadi kita kuliah itu juga sambil dakwah, itu yang terpenting. Sehingga kita mendapatkan dunianya dari perkuliahan, ilmu-ilmunya gitu kan, kemudian kita juga dapat akhiratnya. Iya. Karena kalau kita hanya dapat dunia saja, kita udah hidup, ya itu nantinya kita merugi gitu Iya. kan. Jadi kuliah sambil berdakwah itu yang penting juga. Mungkin itu sih. Kayak gitu. Mungkin promosi psikologi atau Oh, promosi ya. MP mungkin lagi ini kan lagi trending lah. Ya. Promosi-promosi gitu. Ya mungkin memang sekarang kan musimnya PMB gitu Iya. ya, penerimaan mahasiswa baru gitu kan ya. Kalau pesan saya lebih ke kalian itu ingin ke depannya apa, kemudian sesuaikan dengan jurusannya, itu yang terpenting ya. Kalau saya sendiri memang masuk psikologi, pertama jurusannya memang dulu mau nggak mau memang harus melihat prospek ke depannya sih kira-kira apa. Tapi jangan terjebak ya, kita kuliah kan 4 tahun lah, cepet-cepetnya 3,5 tahun. Iya, 3,5 tahun. Jadi planningnya kita ke depan itu harus menjangkau itu. Misalnya gini, kita sekarang ambil jurusan misalnya kamu matematika, Iya. ingin jadi guru gitu kan. Nah, kamu menilainya adalah nanti 4 tahun ke depan. Misalnya masuk kuliah sekarang, 4 tahun ke depan jadi guru matematika itu prospeknya bagaimana sih? Iya, iya. Gitu. Jangan dilihat sekarangnya. Caranya. Karena mungkin setahun lagi atau berapa lagi kan berubah gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi itu yang terpenting. Misalnya mau masuk jurusan psikologi, maka dilihat prospek ke depannya. Misalnya memang suka jadi HRD, kalau S1 kan yang biasa trennya di psikologi itu kan jadi HRD. Nah, itu kita lihat ke depannya bagaimana. Dan yang terpenting lagi di psikologi itu sekarang mengembangkan tentang bisnis sosial, entrepreneurship sosial. Nah, jadi di sini kan kalau bisnis kan terkenalnya produk ya, Iya. produk barang gitu kan. Barang. Nah, di sini adalah bisnis tapi sosial. Iya, Jadi iya. lebih dia punya ilmu bisnis apa, kan kalau di psikologi kan ada psikologi konsumen, belajar di situ memahami tentang konsumen. Nah, mungkin itulah dari saya gitu. Oh, iya, iya. Terima kasih Mas Rusdi atas waktunya. Oke. Ini saya pusing. Terlalu banyak yang disampaikan. Oh. Alhamdulillah saya dapatnya banyak tambahan ilmu. Oke. Ya insya Allah kan suatu hal yang positif dibagi itu insya Allah akan bertambah. Bertambah, iya. Gitu. Ya mungkin cukup hari ini bincang bersama Mas Rosid. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Tunggu video-video saya selanjutnya dan salam Lidro.